Dari kelompok Sejarah Pendidikan Islam, kelompok 4. Kalau tidak saya kelompok 4. Saya dan teman-teman di sini mendapati tema kurikulum berdasarkan sejarah pendidikan Islam. Nah, menurut kami dari penjelasan-penjelasan yang sudah teman-teman cari akan dijelaskan sesuai dengan bidang-bidang mereka yang sudah kita bagi dalam beberapa aspek dan konsep. Untuk itu, semoga teman-teman bisa mencermati apa yang dijelaskan teman-teman, dan di awal karena memang keterbatasan dari media yang bisa kita akses, mungkin akan banyak kesalahan dari apa yang kita sampaikan, namun kita sudah berusaha mendiskusikan ini dengan jauh. Untuk job disk juga kita sudah bagi-bagi, jadi saya mohon maaf apabila nanti di tengah video atau di tengah penjelasan dan lain-lain terdapat kesalahan yang mungkin akan bisa merubah materi, namun kita tetap berusaha menerima kritik dan masukan dari teman-teman agar supaya kita menambah wawasan dan juga kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Untuk itu silakan teman-teman simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu kurikulum dan macam-macam kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas itu apa itu kurikulum. Menurut Harold B. Albert, kurikulum itu adalah semua aktivitas yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan menurut Surahman, kurikulum itu adalah sesuatu yang dijadikan dalam segala aktivitas pendidikan, misalnya dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Tetapi secara umum, kurikulum itu adalah seperangkat pengaturan atau rencana mengenai isi, tujuan, cara pengerjaan, ataupun pedoman dalam melaksanakan suatu pendidikan. Adapun kurikulum yang ada di Indonesia sebenarnya sangat banyak, tapi di sini saya cuma akan menjelaskan beberapa kurikulum saja. Yang pertama adalah kurikulum 2006 atau bisa dikenal dengan kurikulum KTSP. Yang kedua adalah kurikulum 2013. Kita bahas dulu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 atau KTSP adalah kurikulum operasional yang digunakan atau dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi kurikulum ini menekankan pada standar lulusan, standar kelulusan ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini muncul pada tahun 2013 sampai 2014. Jadi kurikulum ini menekankan pada diharapkan siswa bisa untuk belajar kreatif, inovatif, dan memiliki pengetahuan yang berintegritas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang ada di Indonesia, yang mana ada KTSP dan K13. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, dan profesionalisme tenaga kependidikan. Langsung saja untuk kelebihan dan kekurangannya, yang mana akan saya beritahu kepada Anda beberapa saja dari keduanya. Untuk kelebihan dari KTSP yakni
mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. KTSP memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah, plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk kekurangannya, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Dan masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Nah, itu dari segi pembahasan KTSP. Sekarang kita ke pembahasan K13, kurikulum 2013 atau K13. Adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang mana diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Dan salah satu tujuan perubahan ini dilakukan karena banyaknya masalah dan salah satu upaya untuk memperbaiki kurikulum yang kurang tepat pada waktu itu. Oke teman, di sini akan saya beritahu kepada Anda beberapa poin penting dari kekurangan dan kelebihan dari K13 ini. Untuk kekurangannya, pemerintah itu seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Dan untuk kelebihannya, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Munir Mursi yang dikutip oleh Rama Yulis bahwa pendidikan pada saat sebelum mengenalnya membaca dan menulis, mereka berpendidikan melalui cerita dan peniruan. Anak-anak kecil yang tumbuh hingga dewasa mendapatkan sebuah cerita dan peniruan yang mana dijadikan sebagai bahan ajar untuk orang-orang dan anak mereka sendiri. Yang nantinya hal tersebut menjadi sesuatu yang berkelanjutan terus-menerus. Dalam sebuah cerita dan peniruan ini adalah syair-syair dalam kabilahnya. Seiring berkembangnya setiap zaman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan kebodohan. Dari situlah diturunkannya para rasul beserta wahyunya yang hanya untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Yang mana pada saat itu sarana lembaga pembelajaran Bait Al-Alqam adalah awal pertama penyebaran pendidikan agama Islam. Dengan materi pendidikan pada saat itu masih berupa ketauhidan atau tentang ketuhanan. Kutab yang pada saat itu juga menjadi awal lembaga pendidikan untuk pengembangan bagi kalangan anak-anak juga sangat populer. Karena ilmu pendidikan yang diajarkan untuk menunjang orang-orang ke depannya. Sebagai tempat lembaga pendidikan tidak terlepas dengan pembelajaran tentang cara membaca dan menulis. Sehingga ketika ia dipaksa untuk mengetahui atau mempelajari, seseorang harus bisa membaca dan menulis adalah sebagai kunci utama dalam pembelajaran. Mendengar Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya untuk menghindar dari kaum Quraisy. Kaum penduduk Madinah sangat welcome dalam menyambut kedatangan Rasul. Dan ketika Rasulullah SAW di Madinah, tidak hanya diam, Rasul juga membuat perubahan pada negeri tersebut. Mendirikan Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan sebagai lembaga pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Setelah wafatnya Nabi SAW, dilanjutkan pada kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Lembaga pendidikan masih mengikuti pada masa Nabi, yaitu kutab, masjid sebagai sarana yang sering digunakan untuk berdakwah, dan lain-lain. Dan juga para bani-bani, khususnya dinasti Umayyah, merupakan masa inkubasi atau di mana masa kemajuan pada pendidikan. Kemajuan pendidikan dimunculkan dan intelektual muslim berkembang. Pada dinasti ini juga telah memiliki tujuan dan pendidikan, yaitu membentuk insan kamil dan menjadi seseorang yang kuat dalam berbagai hal yang dihadapi. Rasa rendah hati dan sifat-sifat yang diajarkan Nabi juga menjadi suatu tolak ukur dalam kependidikannya. Yang pada saat itu, ilmu-ilmu sudah berkembang bukan hanya tentang agama, melainkan juga terdapat seni rupa, musik, ilmu kimia, filsafat, dan lain-lain. Seperti yang kita dengar dengan sebutan Golden Age atau masa keemasan dinasti Abbasiyah
adalah zaman keemasan peradaban di mana pendidikan Islam yang berpusat di Baghdad itu berkembang sangat pesat. Di zaman ini juga banyak terlahir filsuf-filsuf yang mempelajari ilmu-ilmunya masing-masing. Dengan didukungnya kemajuan pendidikan dan teknologi, semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari ilmu karena mereka tahu ilmu sangat penting untuk kedepannya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang perpaduan kurikulum berdasarkan kemajuan pendidikan dari sejarah pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu sendiri tidak sesempit sebagaimana kebanyakan paham masyarakat. Tetapi sejatinya kurikulum pendidikan Islam itu jauh lebih luas, yakni meliputi ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh agama Islam. Pendidikan Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada awalnya pendidikan Islam berjalan secara sederhana, dengan masjid sebagai pusat pendidikan, Al-Quran dan hadis sebagai kurikulum utama, dan Rasulullah sendiri sebagai pengajar. Setelah Rasulullah SAW wafat, pendidikan Islam terus berkembang sampai keluar Jazirah Arab. Keberagaman kultur masyarakat Islam di luar Jazirah Arab menimbulkan munculnya ilmu-ilmu pengetahuan baru yang perlu dicari penyelesaian masalahnya seiring perkembangan pendidikan Islam. Skema kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Turki Utsmani boleh dikatakan tidak jauh berbeda, di mana dengan fokus utama mempelajari ilmu-ilmu syar'i, namun tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang dianggap perlu untuk dipelajari. Masa Turki Utsmani, pendidikan Islam jauh lebih berkembang dikarenakan lebih banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Bahkan buku-buku barat pun diterjemahkan agar umat muslim dapat mempelajarinya. Di Indonesia sendiri ada beberapa periode mengenai kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama pada periode sebelum kemerdekaan. Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan di Indonesia dilaksanakan di rumah-rumah, surau, pesantren. Setelah kemerdekaan, maka dibentuklah Departemen Agama yang mencakup tentang keberagaman Islam dan pendidikan, terutama madrasah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KTSP dan kurikulum 2013 adalah dua kurikulum yang menjadi acuan pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun kurikulum KTSP mulai tergantikan oleh kurikulum 2013. Jikalau KTSP dengan metode pembelajaran kurikulum yang masih mengedepankan pengajar lebih aktif daripada peserta didik, berbeda dengan kurikulum 2013 yang lebih mendorong peserta didik agar lebih aktif. Untuk real rencana kurikulum yang disusun dengan melihat sejarah pendidikan Islam dan pemisalan yang akan diterapkan pada pendidikan di Indonesia, terutama pada pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir yang artinya pelari, dan surere yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start sampai finish. Contoh real kurikulum yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia, terutama pada pendidikan Islam, ialah salah satunya dalam kurikulum KTSP. Proses pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik. Dan dalam metodenya seperti metode ceramah, yakni metode yang disampaikan penyampaian materi melalui lisan. Yang kedua, metode tulis seperti menulis Arab dan sebagainya. Yang ketiga, metode diskusi. Dan dalam pendidikan agama Islam ada 7 komponen yang harus dipenuhi dalam KTSP, seperti konstruktivisme, pengembangan pemikiran, yang kedua questioning,
bertanya. Yang ketiga, inquiry, menyelidiki, menganalisis. Yang keempat, learning, community, kerja kelompok. Yang kelima, modeling, permodelan. Yang keenam, refleksi atau umpan balik. Yang ketujuh, authentic assessment. Dan dalam KTSP ini, guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Di dalam KTSP ini juga, guru bebas memilih metode apapun yang sesuai dengan peserta didiknya. Jika dikaitkan dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam, contoh realnya seperti penyampaian materi oleh dosen, penyusunan makalah, presentasi paper, atau diskusi kelas, dan mempelajari secara mendalam dan komprehensif tentang sejarah pendidikan Islam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau kita melihat dari kurikulum Indonesia yang secara umum sudah dijelaskan dari teman-teman, dan juga kurikulum atau perkembangan pendidikan pada masa sejarah Islam yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman dan sudah kita pelajari di pertemuan lalu, entah itu dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani, Bani Abbasiyah, lalu Bani Umayyah, hingga ke masa-masa tasdid pembaruan hingga masa sekarang tentunya. Kita bisa memadukan dari penjelasan dari teman-teman seperti Mas Musawir, Mas Bahar, Mas Azuka, dan lain-lain, bisa kita pahami bahwasanya kurikulum Indonesia bisa dipadukan dengan apa yang sudah dipelajari dalam sejarah pendidikan Islam. Bahwasanya pada intinya konsep yang diberikan adalah ilmu umum merupakan ilmu utama di bawah ilmu syariat. Jadi tidak tertutup bahwasanya terpetakan bahwasanya ilmu syariat dan ilmu umum itu berbeda. Sehingga ilmu umum ada di utara dan ilmu syariat ada di selatan, dan mereka tidak boleh bertemu, tidak seperti itu. Mereka harus dipadukan. Agar apa? Agar ilmu syariat ini bisa menjaga ilmu umum, sehingga ilmu umum ini akan dimiliki oleh para intelektual muslim, sehingga kita tahu kurikulum yang dipadukan dengan perkembangan sejarah pendidikan Islam dari masa lampau menjadi sebuah kurikulum hybrid yang bagus dan bisa diterapkan secara modern, sehingga ajaran-ajaran agama ini tetap sebagai bungkus atau tetap sebagai cover bagi ilmu-ilmu umum agar tidak salah dalam bergerak atau salah dalam tujuannya. Mungkin itu saja dari kita. Kita mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Apabila adanya kesalahan, baik itu kesalahan kata, ucap, dan lain-lain, kami bersama teman-teman, saya bersama teman-teman mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.